Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman. Ini tentang pompa oli, ya. Seperti yang dilihat, di sini ada 2 buah pompa oli. Khususnya ini pompa oli Mio, Yamaha Mio. Di sebelah sini ini adalah pompa oli yang udah lama. Sedangkan yang sini adalah pompa oli yang kondisinya masih baru. Nah, yang saya mau cerita di sini adalah kejadiannya oli tidak naik ataupun sirkulasi oli tidak lancar. Nah, di sini ini tipe pompa oli yang sistemnya sistem rotari ataupun sistem putaran. Jadi maksudnya sistem rotari adalah ketika mesin hidup, maka pompa oli akan ikut aktif ataupun ikut terhubung. Terhubungnya lewat ini gigi pompa oli. Ini terbuat dari plastik. Jadi dia terhubung dengan gigi yang nempel pada askrek. Jadi mesinnya nyala, askreknya berputar, maka akan menggerakkan pompa oli. Nah, ini sistemnya dia sistem putaran. Jadi ketika berputar, maka sirkulasi oli akan berjalan ataupun akan bersirkulasi karena tertekan dan terhisap oleh pompa oli tersebut. Nah, jadi cara kerjanya, oli yang akan masuk ke dalam pompa oli dia akan ditekan keluar karena di sini ada 2 jalur. Ini kalau dipasang bagian ringnya seperti ini, maka akan terlihat jalur pompa olinya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 jalur. Yang pertama adalah di sini ada jalur untuk inputnya. Nah, nanti outputnya lewat sebelah sini. Nah, jadi bagian pompa oli sini harus kondisinya itu rapat, nggak bisa ada celah. Kalau ada celah nanti memompanya itu tidak maksimal, sehingga sirkulasi oli tidak sampai ke bagian head cylinder. Itu nanti menyebabkan sepeda motor cepat panas dan hasilnya itu nanti bisa ngejim. Itu karena faktor pompa olinya nggak maksimal. Nah, ini kenapa diganti yang baru? Ini karena sudah mengalami keausan ataupun sudah tidak layak untuk digunakan. Faktornya yaitu tadi karena sepeda motor yang pompa olinya rusak itu satu penyebabnya kehabisan oli, sehingga di sini terjadi keausan. Nah, ini bedanya sama yang baru bisa dilihat secara kasat mata. Kalau yang udah lama ini udah banyak goresan-goresan ataupun baret karena itu tadi kehabisan oli, sehingga ini tetap berputar tanpa pelumas, maka akan ada yang kalah ataupun ada yang aus. Nah, ini kalau misalkan digoyang seperti ini terlihat ada celahnya. Nah, celahnya ini terlalu longgar sehingga pompa olinya yang di sini itu kurang presisi. Nah, kalau pompa olinya kurang presisi, maka untuk menekan pompa oli sampai ke bagian head cylinder itu kurang maksimal, sehingga pompa olinya berputar tetapi olinya tidak maksimal. Nah, sedangkan yang baru di sini masih terlihat sangat presisi, tidak ada kocak-kocak yang berlebihan. Kocaknya masih batas wajar. Kalau dibongkar, dilepas seperti ini. Nah, di sini kelihatan tuh masih mulus tanpa baret.
Dan di sini juga bagian pompanya itu juga masih mulus, masih presisi, masih rapat. Nah, sedangkan yang lama di sini kelihatan ada goresan-goresan baret seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan kepresisian berkurang pada pompa oli, sehingga harusnya oli yang masuk di pompa terus dialirkan ke komponen mesin itu kurang maksimal karena di sini pompa olinya kurang presisi. Jadi namanya juga pompa, kalau ada yang rembes, ada yang bocor sedikit saja pasti mempengaruhi mempengaruhi kinerja pompa tersebut. Seperti contoh kalau menambah pakai pompa dongkrak ya, pompa dongkrak itu kalau yang rembes itu kan lama naiknya, yaitu tadi sama aja karena udah rembes. Nah, di sini bisa dilihat, di sini masih mulus, di sini udah gores-gores. Nah, jadi ketika sepeda motor sering nge-gym ataupun sering ada masalah bagian oli, coba dicek bagian pompanya. Biasanya yaitu tadi karena udah aus, faktor usia, faktor perawatan, jarang ganti oli, ternyata di bagian pompa olinya itu udah minta diganti yang baru. Komponen pompa oli ini wajib dalam kondisi baik. Kalau misalkan kurang baik, nanti sirkulasi olinya nggak lancar, menyebabkan mesin cepat aus dan cepat panas, sehingga efeknya nanti bisa nge-gym. Oke, sedikit pembahasan yang saya berikan, semoga info ini bermanfaat. Saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.